Timnas Indonesia wajib menang melawan Cina pada malam hari ini jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Optimisme untuk meraih 3 poin juga telah disampaikan oleh pelatih Timnas Patrick Kluivert. Akankah dengan dukungan penuh penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia bisa mengunci kemenangan? Untuk membahasnya telah bergabung pengamat sepak bola Ovan Lamara. Selamat malam Bung Ovan, bagaimana? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti kita masuk, kita dapat kabar yang sangat membahagiakan. Indonesia mendapatkan penalti, ya. Penalti setelah tadi Ricky Kambuaya dari hasil pengamatan VAR oleh wasit itu kakinya memang dikait oleh pemain belakang dari Cina. Mudah-mudahan di 2 menit terakhir dari normal time kita bisa menjebol gawang Cina untuk bisa leading sebelum istirahat babak pertama ini. Amin, amin. Amin, Bung Ovan. Ya, ini kita melihat saksikan, ya amin. Ya, Bung Ovan, ini melihat bahwa Timnas Indonesia sudah unggul 1-0 dari Cina. Ini sudah beberapa menit ini sudah berlangsung pertandingan dan kita sudah unggul 1-0. Namun ini kita sebagai Timnas Indonesia juga tidak boleh terlena karena waktu masih panjang ya Bung ya. Mungkin ada sedikit evaluasi atau mungkin yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk Timnas Indonesia sejauh ini, Bung? Ya, kalau kita melihat sepanjang jalannya di babak pertama, sepertinya memang Patrick Kluivert mencoba untuk menerapkan strategi yang hampir sama saat kita menghadapi Bahrain, yakni tidak terlalu terburu-buru, kemudian bermain lebih sabar, mencoba untuk menguasai bola selama mungkin, walaupun beberapa upaya yang kita lakukan terutama di 20 menit awal tadi memang kerap kali buntu sebelum masuki daerah pertahanan dari Cina. Nah, yang juga kita agak terkejut adalah bagaimana penampilan dari pemain Cina yang melayani permainan Indonesia dengan permainan terbuka. Ini rupanya agak merepotkan dan agak di luar prediksi dari kita. Kita sebelumnya membayangkan bahwa bermain di kandang sendiri dengan materi pemain yang kita miliki, sepertinya Cina akan mencoba untuk menerapkan permainan bertahan, kemudian mengandalkan serangan balik atau counter attack. Tapi yang tersaji sepanjang babak pertama tadi adalah Cina bahkan bermain dengan sangat santai, seperti tidak ada beban bahwa mereka menghadapi tuan rumah dengan materi pemain yang lumayan berat. Mereka bermain lepas, mereka bermain terbuka dan bermain normal. Ya, kita nggak melihat mereka menerapkan strategi bertahan kemudian hanya mengandalkan serangan balik. Bahkan dari sisi ball position tadi, permainan berimbang. Ya, ini menunjukkan bahwa Cina bermain lepas. Dan kalau kita melihat di awal-awal babak pertama tadi, Cina bahkan lebih banyak memperoleh peluang ya, melalui pergerakan pemain nomor 11, sementara kita untuk bisa menembus masuk ke kotak 12 pas dari Cina itu sangat berat. Kita bahkan belum melihat ada kerjasama yang padu antara Ricky Kambuaya, kemudian Egy, kemudian terutama dalam menopang keberadaan dari lone striker oleh Romeni. Ya, Bung Ovan, ini jika kita lihat untuk suplai bola ke depan, apakah terlihat lancar tadi, Bung? Sebetulnya Indonesia juga tampil sangat percaya diri, ya. Aliran bola ke depan sudah mengalir dengan baik. Tinggal memang lini depan, ya. Lini depan tidak setajam saat kita menghadapi Bahrain. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, serangan-serangan kita bahkan terlihat seringkali mudah dipatahkan oleh pemain bertahan Cina, ya. Kemudian Cina mengancam dengan serangan baliknya, terutama mengandalkan pemain nomor 11. Nah, mudah-mudahan ini menjadi terlepas dari keunggulan kita sementara, tapi harus ada evaluasi yang dilakukan oleh jajaran pelatih untuk menghadapi babak kedua nanti. Karena bagaimanapun sebagai tim yang saat ini sedang tertinggal, Cina pasti akan berusaha untuk
merubah keadaan di babak kedua nanti, mengejar ketertinggalan, dan untuk itu mereka pasti akan melakukan perubahan pada strategi maupun pada materi dan komposisi pemain di babak kedua nanti. Nah, ini yang harus diantisipasi. Ada dua evaluasi. Yang pertama, kita belum saatnya untuk euforia, belum saatnya untuk terlalu overconfidence dengan keunggulan sementara 1-0, karena toh gol yang kita dapatkan di babak pertama tadi adalah gol yang berproses dari sebuah kesalahan pemain belakang Cina melalui kesalahan di kotak penalti. Bukan proses gol yang lahir dari kerjasama yang normal. Dalam arti bukan proses gol yang dilahirkan melalui kerjasama 1-2, kemudian melalui kemampuan kita membongkar pertahanan Cina, tapi melalui sebuah musibah yang didapat oleh Cina. Dan sebetulnya ini menjadi evaluasi pertama. Yang kedua adalah Coach Patrick Clifford dan tim harus bisa mengantisipasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, harus bisa mengantisipasi perubahan apa yang akan dilakukan oleh pelatih Cina menghadapi babak kedua nanti. Karena saya kok yakin bahwa sejak babak awal, menit awal di babak kedua nanti, sepertinya Cina akan melakukan perubahan strategi. Terutama mungkin mereka akan berusaha untuk langsung menekan sejak menit-menit awal di babak kedua nanti. Ya, Bung Ovan, terima kasih banyak Bung Ovan Lamara atas waktunya, kesediaannya untuk berdialog di Kabar Utama. Selamat kembali menonton pertandingan Timnas Indonesia. Terima kasih, Bung.